Vonis terhadap Pak Tom Lembong akan dibacakan oleh majelis hakim. Beliau dituntut 7 tahun penjara oleh kejaksaan atas kebijakannya dalam pengambilan keputusan impor gula yang dituduh telah merugikan negara dan menguntungkan pihak lain. Uniknya, publik menemukan ada banyak kejanggalan dalam kasus ini. Pertama, jaksa secara terbuka mengakui tidak ditemukan bukti bahwa Pak Tom memperkaya diri, apalagi tertangkap tangan. Kedua, Pak Tom menyampaikan bahwa kebijakan impor tersebut didasarkan atas perintah, arahan, dan sepengetahuan langsung dari Presiden Jokowi dalam rangka pengendalian harga dan kelangkaan bahan pokok. Baik itu lewat rapat kabinet, komunikasi langsung, maupun koordinasi lintas kementerian. Lalu, kalau memang kebijakan tersebut dianggap merugikan, mengapa hanya menterinya saja yang dituntut, sementara presidennya tak pernah dihadirkan, bahkan sebagai saksi? Bukankah ini menunjukkan ketidakadilan prosedural? Ketiga, nyaris semua menteri perdagangan di era Pak Jokowi melakukan impor gula dan bahan pokok lainnya. Bahkan volume impor gula di masa Pak Tom adalah yang paling kecil. Tapi kenapa justru hanya kebijakan di eranya saja yang dijadikan kasus hukum? Keempat, perlakuan aparat terhadap Pak Tom terkesan diskriminatif. Ya, beliau diborgol, dibatasi komunikasi dengan media, dan seolah ditekan secara simbolik. Sementara, perlakuan berbeda seringkali kita tidak temukan pada kasus-kasus yang melibatkan pejabat atau mantan pejabat pada umumnya, yang seringkali justru mendapatkan pengistimewaan. Ya, Pak Tom sendiri memang sudah menyatakan bahwa dirinya mengalami semua perlakuan ini sebagai konsekuensi atas pilihannya berpihak pada salah satu paslon dalam Pilpres lalu, dan sudah diingatkan juga bahwa akan dikasuskan apabila tetap dengan dukungannya tersebut. Namun, terlepas dari semuanya, kita tentu berharap bahwa vonis yang akan dijatuhkan besok adalah vonis yang fair dan bebas dari kepentingan apapun. Karena tentu akan aneh apabila suatu kebijakan yang didasarkan atas arahan dan persetujuan presiden dilakukan juga oleh para menteri perdagangan lainnya, paling kecil jumlah importnya, dan bahkan tidak ditemukan bukti memperkaya diri karenanya, namun tetap dipaksakan untuk divonis bersalah. Maka bukan tidak mungkin dugaan kriminalisasi pada lawan politik akan semakin menyeruak dan merugikan marwah pemerintahan serta penegakan hukum dan demokrasi secara keseluruhan. Hukumlah seseorang murni karena kesalahannya, bukan karena berseberangan pilihan atau hak berpolitiknya. Bukan begitu, teman-teman?